Aku menikah baru 2 tahun, tapi diceraikan talak 3 hanya karena satu tuduhan dari adik iparku sendiri. Namaku Maya. 2 tahun lalu aku menikah dengan Rian. Awalnya aku pikir pernikahanku akan sederhana tapi bahagia. Kami tinggal satu rumah dengan ibu mertuaku, Bu Lestari, dan adik perempuan Rian, Nadia. Nadia seumuranku, 22 tahun. Seharusnya kami bisa seperti kakak adik. Tapi sejak awal, aku merasa dia tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Apapun selalu tentang abangnya. "Bang, beliin aku HP baru dong. Bang, aku mau sepatu yang ini. Bang, anterin aku ke sini." Dan Rian selalu menuruti. Padahal dia sudah punya istri. Aku sering merasa jadi orang terakhir dalam hidup suamiku. Kalau aku butuh sesuatu, selalu ditunda. Tapi kalau Nadia minta, langsung dipenuhi. Bu Lestari tidak pernah menegur. Katanya, namanya juga adik, wajar dimanja. Tapi bagiku, itu bukan sekadar manja, itu berlebihan. Suatu hari, Rian membelikan Nadia HP mahal. Nadia sangat bangga. Dipamerkan kemana-mana. Beberapa minggu kemudian, HP itu rusak. Layarnya retak. Tanpa pikir panjang, Nadia menuduhku. "Pasti Kak Maya yang jatuhin. Dia kan gak suka sama aku." Aku terkejut. Aku bahkan tidak pernah menyentuh HP itu. Tapi yang lebih menyakitkan, Rian percaya. Tanpa menyelidiki. Tanpa bertanya lebih dulu. Dia langsung marah besar padaku. Aku mencoba menjelaskan. Aku menangis. Tapi semua seperti sia-sia. Dan hari itu, dalam emosi yang memuncak, Rian menjatuhkan talak. Bukan 1, tapi 3. Semudah itu. 2 tahun pernikahan selesai hanya karena satu tuduhan. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan hati hancur. Aku tidak pernah menyangka orang yang bersumpah akan melindungiku justru lebih percaya pada adiknya daripada istrinya sendiri. Untungnya, aku belum punya anak. Setidaknya tidak ada anak yang harus ikut merasakan perpisahan ini. Tapi tetap saja, rasanya seperti gagal. Di malam-malam sunyi, aku sering bertanya, apa salahku? Apakah aku terlalu sabar? Atau terlalu diam? Dan jujur, ada satu sumpah yang terucap dalam hatiku. Aku berharap suatu hari nanti, Nadia merasakan bagaimana rasanya jadi istri yang tidak diutamakan. Agar dia tahu sakitnya diperlakukan seperti aku dulu. Aku tahu itu bukan doa yang baik. Tapi luka kadang membuat hati menjadi keras. Sekarang aku hidup sendiri, mencoba menata ulang hidupku. Kadang aku masih marah jika mengingat semuanya. Tapi pelan-pelan aku belajar menerima. Mungkin Tuhan menyelamatkanku lebih cepat. Mungkin jika aku punya anak, lukanya akan lebih dalam. Aku tidak tahu bagaimana hidup Nadia nanti. Tapi aku berharap suatu hari aku bisa benar-benar melepaskan dendam itu. Karena memegang amarah terlalu lama hanya membuatku tetap terikat pada masa lalu. Pesanku, dalam pernikahan, pasangan harus saling percaya sebelum mempercayai orang lain. Dan untuk siapapun yang menikah dan masih terlalu terikat secara tidak sehat dengan keluarganya, ingatlah, setelah akad, prioritasmu berubah. Untuk para istri atau suami yang sedang diperlakukan tidak adil, jangan terlalu lama diam. Suara yang tidak pernah disampaikan seringkali dianggap tidak ada. Dan untuk yang sedang terluka, jangan biarkan dendam menjadi bagian dari masa depanmu. Jika kamu punya kisah, kami mendengar. Follow untuk cerita berikutnya.